Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat. Dimanapun kalian berada, berkabar kalau untuk kita semuanya. Kayak Yatisam, gue kenapa nggak semangat? Iya guys, ayo kita ngopi dulu biar semangat. Aduh, saya telat nih guys. Bikin konten buat kalian ya guys ya. Tapi saya habis marahin orang guys. Nih tuh, kalau nggak percaya saya marahin orang nih. Siapa sih kayak yang dimarahin? Biasa guys, ini adalah PMI guys ya, teman-teman seperti kita ini. PMI Indonesia yang bekerja untuk rentenir ya guys ya, dimana dia ini kaki tangan yang menunjukkan lokasi kalau misalkan ini sebagai orang yang mencari nasabah gitu guys, jadi mencari orang-orang yang pengen menggadaikan paspornya, tapi dia ini nggak bertanggung jawab guys, dan ini sudah termasuknya dia ini menipu ya. Kasihan dong guys, nih mbak-mbaknya ini sudah lunas guys, mau ngambil paspornya tapi nggak direspon setelah mengirim uangnya. Kan jahat banget ya guys ya, kurang ajar ini ya, ini kurang ajar nih, benar-benar kurang ajar. Saya udah berusaha untuk memperjuangkan paspornya, tapi memang kenyataannya setelah saya analisis, sebenarnya paspornya tuh nggak ada di dia guys. Gimana sih ceritanya? Yuk, saya ceritakan ini ke kalian supaya barangkali mbak ini juga memanfaatkan uang kalian yang berpura-pura paspornya dipegang sama dia, kenyataannya zong. Kalian harus waspada, hati-hati, dan bagaimana harus menyikapi orang seperti ini. Jangan sampai nih kejadian PMI ini menimpa kalian juga. Kasian dong, udah lunas, paspornya tetap nggak ada. Kan bangsit ya. Yuk lanjut. Oke guys, PMI ini bercerita kalau dia ini habis-habisan karena rentenir. Ya sudah wajar. Karena apa? Karena kita kan membayar bunga jasa yang tidak murah ya guys ya. Hampir 4 juta kita bayar bunga jasa. Wah, ini sudah parah banget ya guys ya. Nah, saya juga tidak menyalahkan ya, karena memang kalau kita sudah kelilit, kita juga menerima ancaman-ancaman, ya kita sendiri juga kebingungan untuk mencari solusi dan jalan keluar, di mana teman-teman kita semuanya menjauh, tidak ada tempat di mana kita bisa bertukar pikiran untuk mencari solusi. Lari ke agensi pasti akan menyalahkan. Lari ke majikan takut mengintervenir, serba salah, dilema. Oke guys, kalau misalkan kalian berhutang dan menggadaikan paspor, ya kalian memang bersalah. Tapi di atas bersalah kalian harus bertekad dalam diri kalian untuk merubah hidup menjadi lebih baik ya guys ya. Itu datangnya dari mana? Datangnya dari pribadi kita sendiri, dimana kita menyadari kalau kita ini salah dan kita mau memperbaiki kesalahan. Dengan cara gimana? Dengan cara, ya coba kita jujur dulu sama majikan untuk meminjam uang. Kalau nggak bisa, ya udah, yang saya kasih ini video ini, silakan tonton sendiri video solusi saya ini. Oh guys, PMI ini ternyata visanya sudah overstay guys. Hampir 3 bulan sudah overstay. Agensi dan majikan sudah menekan untuk segera mengextend visa ya guys ya. Nah, namun PMI ini nggak bisa mengextend visanya karena paspornya itu nggak ada guys. Ternyata diselusuri, PMI ini kan menggadaikan paspor di Jordan guys. Ingat siapa yang menggadaikan paspor di Jordan? Yang kantornya sudah tertangkap oleh polisi, paspornya entah kemana. Jadi PMI ini hanya hanya memiliki catatan WhatsApp grup. Nah, di mana ini nih kokoh-kokoh Hongkongnya ini sudah left dari grup, jadi sudah pergi dari meninggalkan grup tersebut. Nah, sebelum pergi meninggalkan grup tersebut, kokoh ini berpesan kepada sang pemilik paspor, ya PMI ini, untuk kalau misalkan ada apa-apa mau ngambil paspor, hubungi nomor ini. Nah, pada waktu itu, ya menghubungilah nomor yang tercatat di WhatsApp grup tersebut. Nah, ketemulah di nomor ini. Tanyakan kan, paspor saya ada di CC ya, kata Koko cuma ngambilnya 5.300 aja. Jadi, tokonya ini nggak mempermasalahkan bunga jasa, yang penting diambil pas sisa hutangnya aja. Ya kebetulan dong, ini kabar baik nih untuk PMI-nya. Kalau misalkan dia harus bayar jasanya, otomatis lebih dari 5.300. Akhirnya, dimanfaatkanlah nih sama mbak-mbak PMI ini, yang berdalih kalau paspornya dia ada di tangan dia. Nah, dia ini ngomong sama PMI ini, kamu transfer dulu deh 3.000, nggak apa-apa. Kamu cari uang di mana aja. Nanti kalau misalkan mau pelunasan, ya kita ketemuan. Akhirnya karena ketakutan PMI ini, ya mencarilah uang 3.000 dolar Hongkong dan dikirim guys. Akhirnya apa? Akhirnya paspor juga nggak bisa diambil kan, belum diambil. Visanya udah expire, udah overstay, tapi dia masih punya majikan. Dia juga bohong sama majikannya, bohong sama agent, sampai akhirnya dia mengumpulkan uang lagi sampai terkumpul ya untuk pelunasan itu. Nah, akhirnya ngomong nih, PMI ini mau mengambil paspornya dan pengen ketemu langsung aja untuk mengambil paspornya. Nah, mbak-mbak yang ini PMI ini ngomong, kalau misalkan nggak bisa, kamu harus transfer uang dulu, baru nanti kita ketemuan. Ya karena besok ini dia ini sudah janji sama majikannya
untuk pergi ke imigrasi? Ya karena dia juga meyakini kalau saya ini udah punya uang nih buat ngambil paspor. Akhirnya apa? Akhirnya PMI ini mengirim kembali uang kepada PMI penjahat ini. Akhirnya dikirim juga guys. Dan berarti lunas dong. Kita tinggal ngambil paspor dong harusnya. Pas di chat guys, tidak ada respon. WhatsApp-nya aktif. Terus, akhirnya apa? Akhirnya lari untuk bercerita gimana harus menghadapi masalah ini. Sedangkan visanya overstay, uang untuk menebus paspor ke rentenir sudah lunas, uangnya juga ada di penjahat ini, yang PMI ini, paspornya nggak ada. Chat di-read, nggak dibaca. Akhirnya saya juga ikut emosi ya guys ya. Akhirnya saya mintalah nomornya. Saya coba chat, ngomong baik-baik untuk tabayun. Kalau misalkan memang ada kekurangan berapa, ya kita selesaikan. Sampai akhirnya di titik puncak, di mana saya harus mengatakan kalau kamu itu ya penjahat. Penjahat, tega, memakan daging sesama saudaranya sendiri ya guys ya. Oke, mungkin ini pesan ya. Karena dia udah tahu nih kalau saya yang ngechat. Buat mbaknya yang mendengar video saya. Kamu meminta uang kepada teman kamu yang lagi kesusahan. Dia mencari uang segitu. Dia harus kerja, harus melawan majikannya dengan pikiran mental yang kalang kabut demi untuk mendapatkan dokumennya kembali. Dia berjuang loh. Karena apa? Karena dia tahu dia salah. Dan dia ingin memperbaiki salahnya kepada majikannya dan imigrasi yang pastinya. Tapi kamu memanfaatkan kesalahan temanmu itu untuk memperkaya dirimu sendiri. Kamu meminta uang kepada PMI ini untuk dikirimi ke keluarga kamu sendiri. Ingat, siapa yang kamu kirimi? Apakah anak kamu? Kamu rela anakmu dinafkahi oleh uang seperti itu? Saya nggak tahu gimana mukamu ya. Saya nggak tahu gimana rupamu. Tapi yang jelas, kamu itu adalah penjahat. Jahat sekali kamu itu. Kamu membuat PMI ini menangis. Saat dia sudah berharap untuk menebus semua kesalahannya yang dia tanggung berbulan-bulan ini ngebatin untuk bisa mendapatkan dokumennya kembali. Saya nggak tahu balasan Allah itu gimana kepada kamu ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa guys. Yang pasti kita doakan mbaknya semoga besok membuat paspor baru dimudahkan jalannya. Oke, ini warning buat kalian guys. Ini harus kalian pelajari guys ya. Dimana? Kalau kalian berurusan dengan rentenir, saat pembayaran, bukti pembayaran kalian simpan. Dan saat pelunasan, kalian harus bertemu orangnya terlebih dahulu, baru melakukan transaksi. Jangan mau tertipu daya apapun alasannya. Kalau kalian suruh memasukkan uang terlebih dahulu, jangan. Karena apa? Karena bisa aja kantornya digerebek kayak ini, paspor muntah kemana, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan kita. Untuk itu, dalam video ini saya ingin mengatakan kepada kalian, kalian salah, tidak apa-apa. Semua orang itu bersalah. Kalian juga harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan kalian lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalian berhak mendapatkan kesempatan. Terus bangkit, jangan menyerah. Apalagi kalian masih punya keluarga yang harus diperjuangkan. Mereka tidak pernah tahu berapa juta uang yang sudah kalian habiskan untuk para rentenir tersebut. Ya tidak apa-apa, karena itu kesalahan kita, ya kita terima saja. Tapi kalian harus punya kesadaran diri untuk memperbaiki hidup yang lebih baik lagi. Larilah ke KJRI dan meminta maaf dan meminta dimudahkan mendapatkan dokumen baru. Insya Allah, selagi kalian masih punya majikan, selagi kalian masih punya pekerjaan, KJRI pasti akan membantu. Dan minta maaflah ke imigrasi, semoga kalian tetap mempertahankan pekerjaan kalian. Saat nanti kalian diberikan kesempatan yang kedua, tolong pergunakan baik-baik, jangan diulangi lagi. Dan jauhi para rentenir dan para penjahat di luar sana. PMI Hong Kong yang sudah berubah menjadi monster, yang mampu memakan daging saudaranya sendiri. Entah bagaimana Allah membalasnya, biarkan. Itu bukan urusan kita. Yang jelas, kalian harus yakin bahwa perubahan kalian akan mendatangkan keberkahan hidup ya guys ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bismillah sebelum melakukan aktivitas. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari orang-orang yang jahat. Tetap semangat ya guys. See you next video. Bye-bye.